Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita sudah lama tidak mengadakan ibadah seperti ini. Ya, kita bersyukur dimanapun kita berada, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Ya, baiklah jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kau Hiasi Hidupku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas waktu yang indah ini ya Bapa, kami pakai untuk beribadah. Kami bersyukur ya Bapa atas waktu ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati serta ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Dan semoga ibadah ini ya Bapa menjadi berkat untuk kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya jemaat Tuhan, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan api kemuliaan-Nya.
Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan melengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, mensuruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan melengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Hey, kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Puji nama Tuhan. Sementara kita persiapkan persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian terdapat dalam buku Kemenangan Iman 142, Ku Bawa Kabar Yang Senang. Datang dari jauh membawa kabar senang, biarkan siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesuslah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Nah, inilah kabar yang senang, yang malak juga yaitu dosamu tiada hutang, Dafirat memperdamaikan. Yahuda berpesan segala bangsa kenal, patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap, ya oleh anaknya yang telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Inilah
kita akan mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin, di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Shalom, kami ucapkan selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian, seluruh jemaat keluarga besar Marturia.
Kita bersyukur bahwa kita telah ada pada minggu keempat di bulan Agustus ini. Kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Karena itu kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita, walaupun kita masih beribadah dengan keluarga kita masing-masing di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membuka firman Tuhan dan merenungkannya bersama, saya ajak kita sekalian untuk berdoa, minta bimbingan Roh Allah supaya dapat menerangi hati pikiran kita dan kita dimampukan untuk memahami, mengerti, dan menerima firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, beribadah, memuji dan menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan kami, dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, buka mata rohani kami untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami merenungkan dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan telah khususkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah urapan Allah oleh kuasa Roh Kudus-Mu berada di dalam kehidupannya, sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh berasal dari Allah dan dapat menolong kami untuk hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, materi firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita dalam bulan Agustus ini yang berkaitan dengan bulan misi Gereja Kemajuan Indonesia masih di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, lalu melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih, kita masih dalam pembahasan di seputar tema besar Gereja Kemajuan Indonesia, yaitu bertumbuh, bertambah, dan berdampak, yang merupakan visi Gereja Kemajuan Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dan khotbah-khotbah yang disampaikan dalam bulan misi atau bulan Agustus tahun 2021 ini adalah merupakan penjabaran dari visi yang kiranya menjadi visi bersama dari seluruh komponen Gereja Kemajuan Indonesia, dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Karena itu perlu kita memahami, menangkap, dan memotivasi serta dilakukan dalam gerak dan semangat bersama sebagai perwujudan dari sikap ketaatan terhadap amanat agung Yesus Kristus yang disampaikannya dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20.
Minggu-minggu yang lalu dalam bulan ini kita sudah belajar tentang beberapa subtema, yaitu yang pertama, bertumbuh dalam semangat pengajaran. Kemudian bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan, serta bertumbuh dalam sikap berbagi dan memberi. Dan tema kita hari ini adalah menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang bertambah. Nah, dalam bacaan kita tadi ada dua bagian ayat firman Tuhan yang menginformasikan atau menjelaskan kepada kita tentang pertambahan, yaitu pada ayat 41 dan ayat yang ke-47b. Nah, Bapak Ibu, ayat 41 menyatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian dalam ayat yang ke-47b menyatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, pertambahan seharusnya menjadi sebuah keniscayaan atau kepastian bagi sebuah gereja yang sehat. Sekali lagi, pertambahan seharusnya menjadi sebuah keniscayaan atau kepastian bagi sebuah gereja yang sehat. Pertanyaan yang penting bagi kita ialah bahwa apa yang menyebabkan pertambahan jumlah dalam gereja? Ada 3 hal kalau kita amati yang menyebabkan pertumbuhan atau pertambahan jumlah dalam gereja. Yang pertama, pertambahan biologis, yaitu karena faktor kelahiran, di mana ada kelahiran dari keluarga anggota-anggota jemaat. Yang kedua, pertambahan oleh karena perpindahan orang Kristen, yaitu masuknya orang Kristen baru dari tempat yang lain ke tempat di mana kita berada dan menggabungkan diri menjadi anggota gereja. Dan yang ketiga adalah pertambahan karena adanya jiwa petobat dari non-Kristen dan baru percaya Tuhan Yesus sebagai hasil dari kesaksian atau penginjilan dari anggota-anggota gereja. Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang pertambahan gereja ada 2 hal, yaitu yang pertama, pertambahan jumlah anggota gereja dalam suatu jemaat lokal, dan yang kedua adalah pertambahan jumlah gereja. Pertambahan jumlah gereja adalah sebagai hasil dari penanaman gereja baru atau pos-PI oleh gereja-gereja lokal yang sudah ada, lalu kemudian membuka pelayanan yang baru sehingga menghasilkan sebuah jemaat yang baru. Apa yang dapat kita temukan dalam bacaan kita tadi, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47 tentang pertambahan jumlah anggota gereja dan pertambahan jumlah gereja. Apa yang menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah anggota gereja dan pertumbuhan gereja? Yang pertama kita bisa temukan itu di dalam penjelasan ayat 47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, atau apa yang dilakukan oleh para rasul, oleh Petrus, sehingga menyebabkan pertambahan jumlah orang Kristen yang menjadi kira-kira 3.000 jiwa? Ayat 14 dari Kisah Para Rasul 2 ini menyatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri di tengah ke-11 rasul itu, dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Yang dilakukan adalah berkhotbah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan Injil Kristus kepada orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Itulah yang dinyatakan di dalam bacaan kita tadi. Isi khotbahnya adalah tentang Yesus. Itu kita bisa temukan dalam ayat yang ke-22.
Yesus yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepada manusia dengan tanda-tanda dan kuasa yang ada pada dirinya. Yesus yang diserahkan untuk disalibkan dan dibunuh. Namun Allah telah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari kuasa maut. Karena memang tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Daud di dalam ayat yang ke-25 dalam bacaan kita tadi. Dan ia telah naik ke surga dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena dia Allah Tuhan dan Kristus. Saudara, inilah inti pemberitaan Kristen. Inti daripada pemberitaan gereja, yaitu berfokus atau berpusat pada Kristus. Bukan pada hal-hal yang lain. Bukan pada gereja itu sendiri. Bukan pada strategis gereja atau pencapaian-pencapaian gereja atau keberhasilan-keberhasilan manusia. Tetapi pemberitaan gereja adalah berfokus pada pribadi Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga, bahkan saat ini sementara duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika orang banyak mendengar khotbah Petrus, firman Tuhan berkata hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-37 sebagai respon mereka terhadap penyampaian Petrus, penyampaian firman Allah kepada mereka. Mereka menerimanya, lalu mereka meresponinya secara positif. Walaupun memang ketika kita memperhatikan bagian daripada bacaan tadi, bahwa tidak semua mereka meresponi dengan baik apa yang disampaikan oleh Petrus. Tapi paling tidak ialah bahwa tidak sedikit dari antara mereka yang menerima Injil itu. Sehingga mereka mengajukan pertanyaan kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab mereka dalam ayat 38 sampai dengan ayat 40. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kabar baik, Injil keselamatan, Allah merupakan berita baik yang melepaskan manusia dari kejahatan, dari dunia yang jahat, dan menjadikan mereka sebagai bagian daripada keluarga Allah, sehingga mereka memperoleh kepastian keselamatan. Inilah tujuan penyampaian Injil. Inilah yang harus disampaikan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh semua orang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, semua orang harus bertobat dan mereka harus memberi diri dibaptis agar mereka diselamatkan. Dan respon sebagian besar orang banyak terhadap khotbah Petrus dan rasul-rasul itu dinyatakan dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, luar biasa. Jadi bertambahnya jumlah jiwa, bertambahnya jumlah gereja adalah karena firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan disuarakan. Ada khotbah, ada pengajaran firman Allah, ada kesaksian, ada penginjilan yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh orang-orang percaya, yang dilakukan oleh rasul-rasul, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dan oleh semua orang percaya. Dan inilah yang harus kita lakukan jika kita ingin Gereja Kemah Injil Indonesia bertambah banyak. Jika Gereja Kemah Injil Marturia mengalami pertambahan dalam jumlah anggota jemaat, tidak bisa tidak, kita harus melakukan hal ini, yaitu memberitakan firman Allah, bersaksi, menyampaikan berita Injil kepada dunia ini. Yang kedua, yang menyebabkan bertambahnya jumlah gereja dan bertambahnya jumlah anggota jemaat dinyatakan dalam ayat yang ke-27b. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya ada petobat-petobat baru yang bergabung untuk percaya kepada Kristus. Ada dua kalimat yang menarik pada ayat 27b ini, yaitu kalimat yang pertama,
Mereka orang-orang percaya. Gereja disukai semua orang. Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Bahwa gereja mula-mula pada waktu itu disukai oleh semua orang yang melihat mereka. Dan kalimat yang kedua yang menarik perhatian kita adalah Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menyebabkan mereka disukai oleh semua orang? Dan apa yang menyebabkan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Jawabannya adalah karena mereka memiliki cara hidup yang luar biasa. Cara hidup yang unik. Mereka memiliki cara hidup yang menarik. Cara hidup yang seperti apa? Sehingga menarik perhatian daripada orang-orang di seputar mereka. Yang pertama, mereka menghidupi firman Allah, atau mereka mempraktekkan firman Allah dengan tekun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah dinyatakan dalam ayat yang ke-42a. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya ialah bahwa mereka tidak hanya jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka tidak hanya belajar, mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga setelah mereka mendengarkan, mereka merenungkannya, lalu kemudian mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atau dengan kata lain, bahwa mereka menghidupi firman Allah, atau mereka mempraktekkan firman Allah itu dengan tekun, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam kondisi yang baik-baik saja maupun dalam kondisi sulit. Mereka tetap hidup mempraktekkan firman Allah itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Itulah sebabnya cara hidup yang seperti ini adalah cara hidup yang sangat menarik, yang menarik perhatian banyak orang pada saat itu. Cara hidup yang kedua, yaitu mereka hidup dalam persekutuan yang intim. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang ke-42b tadi. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan keadaan seperti ini mereka terus hidupi, sehingga menambah daya tarik daripada kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah mereka bersekutu di dalam doa. Saudara-saudara, sangat menarik kehidupan jemaat mula-mula yang hidup dalam persekutuan yang intim ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan hal ini akan menjadi daya tarik bagi orang-orang luar yang melihat kehidupan gereja itu sendiri. Kemudian kehidupan yang berikut, cara hidup yang berikutnya, bahwa dalam kehidupan mereka selalu membangun kehidupan doa. Mereka hidup dalam persekutuan doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, doa adalah merupakan bagian daripada kehidupan gereja yang tidak bisa diabaikan. Karena doa adalah sangat penting. Selain daripada meneguhkan dan menguatkan daripada orang percaya itu sendiri, doa juga merupakan pernyataan kuasa Allah untuk dapat menolong gereja sehingga dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Karena kita sadar bahwa jika hanya khotbah semata, pengajaran semata dari manusia, kesaksian semata, atau penyebaran Injil semata dari manusia, maka semuanya adalah sia-sia tanpa campur tangan Roh Kudus. Karena itu doa sangatlah penting dalam upaya kita untuk menangkan jiwa-jiwa baru. Karena yang dapat menggerakkan hati orang untuk membuka hatinya, mengaku dan percaya kepada Yesus, hanyalah Roh Kudus itu sendiri. Karena itu betapa pentingnya gereja terus membangun kehidupan doa, atau seluruh anggota jemaat bersekutu di dalam doa. Karena itu melalui momentum ini, saya mendorong dan menghimbau kita untuk membangun kehidupan doa secara bersama-sama. Walaupun mungkin situasi ini masih menyulitkan kita, tetapi melalui media komunikasi virtual, Zoom, kita bisa berdoa bersama-sama. Kehidupan yang berikutnya adalah ada mujizat dan tanda oleh para rasul itu yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam komunitas gereja. Kemudian ada kesatuan hati dari semua komponen di dalam gereja itu sendiri. Mulai dari pemimpin-pemimpin rohani
kemudian semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, serta seluruh anggota jemaat. Mereka memiliki kesatuan hati karena mereka memiliki pikiran dan perasaan bersama bahwa mereka adalah anggota keluarga Allah yang telah dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dan menjadikan mereka sebagai satu kesatuan dan hidup bersama-sama, di mana firman Allah menjadi landasan kehidupan mereka serta punya tujuan yang sama, yaitu menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya ialah mereka bersama-sama akan masuk di dalam kerajaan sorga. Sikap yang berikutnya mereka hadapi adalah mereka hidup saling menolong dan berbagi. Mereka hidup tekun dalam persekutuan. Mereka memiliki hati yang gembira dan tulus dalam menjalani kehidupan bersama. Serta mereka hidup dalam pujian kepada Allah. Saudara yang kekasih, inilah cara hidup yang sangat menarik yang dimiliki oleh gereja mula-mula, sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang yang melihat mereka. Sehingga banyak orang yang di luar gereja yang belum percaya kepada Yesus memiliki keinginan yang besar untuk menggabungkan diri dan bersama-sama untuk percaya kepada Kristus. Saudara, berkat daripada kehidupan jemaat, berkat daripada pemberitaan Injil Allah, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa walaupun hakikatnya ialah bahwa gereja harus mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak terjadi secara otomatis. Ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh gereja, yaitu gereja harus memberitakan Injil, dan gereja harus menghidupi Injil. Maka Tuhan akan membuat gereja mengalami pertambahan jumlah, baik adanya pembukaan pos-pos atau pelayanan yang baru atau gereja, penanaman gereja baru, maupun adanya pertambahan jumlah anggota gereja oleh karena petobat-petobat baru atau jiwa-jiwa baru. Karena itu, mari kita memahami akan hal ini, sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan Allah, agar gerejanya semakin bertambah dan melaluinya banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini juga yang harus kita pahami sebagai gereja Kemah Injil Jemaat Marturia. Mari kita punya keinginan bersama untuk memperbesar tubuh Kristus atau gereja lokal di mana kita berada. Karena Tuhan ingin memakai kita untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Karena itu, mari kita bersaksi, mari kita berdoa, mari kita terlibat dalam upaya-upaya penjangkauan jiwa-jiwa baru. Dan yang sangat penting juga adalah mari kita menghidupi Injil itu, sehingga dengan demikian akan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan, baik jumlah bilangan gereja maupun anggota-anggota gereja. Kita tidak punya kuasa untuk dapat memengaruhi orang, tapi Roh Allah, Roh Kudus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas itu, sanggup untuk menggerakkan orang, sehingga membuat mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menggabungkan diri dalam gereja Kemah Injil Indonesia. Saya rasa bahwa inilah doa kita, inilah kerinduan kita, inilah yang perlu kita pahami bersama. Karena itu, mari beritakan Injil, dan mari kita menghidupi Injil itu, sehingga dengan demikian Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, kita dimotivasi dan kita terlibat di dalam upaya membangun gereja, sehingga gereja itu makin bertambah-tambah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami telah belajar kembali tentang firman-Mu. Kami dapat melihat bagaimana gereja mula-mula mengalami pertambahan jumlah yang luar biasa oleh karena pemberitaan rasul-rasul, oleh karena cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tidak hanya mendengar Injil, tetapi juga mereka menghidupi Injil. Kami rindu supaya kami juga mengalami peristiwa yang dialami oleh gereja mula-mula, khususnya jemaat Marturia di tempat ini. Bangkitkan kami agar kami dapat menyuarakan kebenaran-Mu, baik secara bersama-sama maupun juga secara pribadi. Kami boleh bersaksi, kami boleh memberitakan Injil, dan juga mampukan kami untuk menghidupi Injil itu, sehingga dapat menarik banyak jiwa
untuk percaya kepada Kristus. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani mereka, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari selama ini, Roh Kudus akan menumbuhkannya di dalam ingatan kami dan motivasi kami untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong sehingga semakin bertambah-tambah jumlah anggota jemaat, dan itu akan diupayakan oleh seluruh anggota jemaat, dan dengan demikian Roh Allah bekerja untuk dapat menarik banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga daripada seluruh anggota jemaat-Mu, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, dan seisi rumah. Biarlah kami dapat menampilkan kehidupan yang mencerminkan firman Tuhan sehingga dapat memberkati seisi rumah kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan daripada jemaat-Mu yang mengalami kesakitan di waktu-waktu yang lalu. Kami mengucap syukur bersama dengan orang tua dan keluarga Ibu Christine dan Pak Thomas di Samarinda, di mana Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Kami juga mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Pak Dharma, di mana Tuhan sudah menyembuhkan. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Pak Eko dan Ibu Pri, di mana Tuhan sudah menyembuhkan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan semakin memulihkan dan menjadikan kedua hamba-Mu ini semakin sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Mengucap syukur juga untuk kesembuhan anak-Mu, saudara kami Jolan yang ada di Tarakan. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, di mana waktu-waktu yang lalu mereka sakit, namun hari ini mereka telah sembuh. Kami menyatakan terima kasih dan puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam bulan ini. Hamba-Mu Ibu Wahyu, hamba-Mu Ibu Rohati, dan hamba-Mu Ibu Pri. Terima kasih untuk ketambahan usia setahun lagi. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati kehidupan rumah tangga ibu-ibu ini, suami, anak-anak. Biarlah mereka terus terbangun di dalam iman mereka kepada Tuhan, dan mereka hidup menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam mengalami pergumulan apapun, apa yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, dan Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk anak-anak muda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau siapkan mereka teman hidup yang seiman dan sepadan, sehingga mendampingi mereka seumur hidup. Mereka melayani Tuhan, melayani sesama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk istrinya Pak Yaman yang sementara mengandung. Biarlah Tuhan Engkau menolong kandungan, janin, bayi yang dalam kandungan Engkau pelihara, sehingga pada saatnya nanti bayi ini dapat lahirkan dengan selamat sempurna. Kami berdoa untuk ibunya. Biarlah Tuhan juga memberi kesehatan, dan apa yang diperlukan, kiranya Tuhan Engkau mencukupkan segala sesuatu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami persoalan dan pergumulan apapun. Kiranya mereka hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah solusi bagi kehidupan kami. Dan ketika mereka mengalami kesulitan itu, ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap pengalaman hidup apapun, termasuk dalam kesulitan, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar, agar melalui pengalaman-pengalaman itu mereka mengalami kemenangan, dan di balik semuanya itu ada kesaksian yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang terlaksana dalam jemaat-Mu ini, baik melalui virtual maupun secara langsung. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong jemaat-Mu, berikan kerinduan kepada mereka, supaya mereka dapat terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah hari Minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu,
Komsel, doa bersama. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami dapat mengikutinya, dan melalui kegiatan ibadah itu kami diteguhkan dan kami dibangun di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap kebutuhan pelayanan dalam jemaat di tempat ini. Engkau yang mencukupkannya, Engkau yang mengerjakannya bagi kami melalui jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal, yang hari-hari ini sementara memandangkan tentang penginjilan, memotivasi seluruh anggota Gereja Kemajuan Indonesia untuk terus terlibat di dalam pemenangan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa untuk Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, demikian pun juga Gembala-Gembala dan Badan Pengurus Jemaat di seluruh Indonesia. Dan lebih lagi untuk wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan Jabodetabek 2. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, sehingga melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kerjasama dengan gereja-gereja lain. Dan berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja supaya merapatkan barisan untuk dapat melayani Indonesia ini, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Yang berdoa untuk presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau taruh dalam hati mereka tanggung jawab yang besar untuk dapat membangun gereja ini, khususnya untuk mengatasi mewabahnya COVID-19 sampai dengan hari ini. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, para medis, dokter, juru rawat, dan semua relawan-relawan yang bahu membantu untuk dapat mengatasi penyebaran COVID ini. Kiranya Tuhan tolong, bahkan semua masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan, sehingga dengan demikian wabah ini boleh berlalu dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan jemaat-Mu yang telah dipersembahkan pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman. Kiranya Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Karena ini adalah sebagai wujud nyata daripada iman kami, kasih kami, kepedulian kami, serta ucapan syukur kami kepadamu yang sudah memberkati kami. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan mengusaikan ibadah kita hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, sambutlah, terimalah itu, renungkanlah itu dalam kehidupanmu, dan lakukanlah itu setiap hari. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Demikian ibadah kita hari ini. Harapan saya Bapak Ibu tetap menjalani protokol kesehatan, dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna selalu menyertai kita, baik dalam rumah, di jalan, di tempat di mana kita beraktivitas. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Haleluya. Shalom.